gimana? Posisi duduknya udah nyaman? Udah. Oke, pokoknya cari posisi duduknya yang paling nyaman ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, tadi dari mana nih? Dari Paragon. Habis ngapain tuh? Habis muter-muter ke Oxford. Oke, muter-muter aja ya. Sendiri atau sama teman? Sama teman ya. Oke. Nah itu gimana? Hari ini moodnya apakah lagi bagus atau lagi agak berkurang gitu? Biasa di sini Normal aja ya. Oke. Nah kalau boleh tahu kesibukan akhir-akhir ini lagi sering ngapain sih? Persiapan buat daftar les di kelas 11. Oke, baru mau naik kelas 11 ya? Oke. Udah sampai tahap mana nih dari teman-temannya? Apa nih mau les kelas? Aku udah kayak tanya-tanya kan kita banyak cabangnya. Aku cari yang ada di Indonesia. Tapi harinya sangat amat kayak udah full semuanya, tinggal hari-hari kayak udah enak. Oke. Yang kalau masih bisa. Terus ya udah, tapi aku belum tes. Kalau intern kan harus kayak tes. Iya. Oke, selain itu udah nyobain yang les mobil. Les mobil. Oke, itu baru mulai apa baru daftar atau kayak udah mulai tadi pagi les mobil. Oke. Tapi itu baru first time tadi pagi atau Udah hari kedua. Hari kedua. Oke. Berarti ini ya cukup banyak ya yang mau dilakuin ya akhir-akhir ini ya. Oke. Nah mungkin kalau di Semansa ya berarti ya di Semansa kamu dari kelas sekarang 11 apa? Belum dibagi kelasnya. Oke, karena baru peralihan ya ini ya. 3 hari sebelum masuk. 3 hari sebelum masuk. Oke. Berarti kelas 11 tapi penjurusannya udah ada. Udah penjurusan mulai dari awal. Aku maksudnya kayak dari akhir-akhir kelas 10. Berarti udah jurusan apa? Aku masuknya IPA teknik. Oh, IPA teknik. Oke, keren sih IPA teknik ya. Oke, emang mau jadi teknisi ke depannya? Pengennya jadi bosnya. Oke, jadi bosnya. Boleh. Oke, nah berarti untuk akademik ini masih liburan ya berarti ya sekarang ya. Oke, nah selain mungkin di akademik tadi mungkin les ya, tadi ada les masih mau daftar juga kan. Terus habis itu masih les mobil juga. Selain itu ada kesibukan lain nggak? Nggak ada ya. Kayak liburan aja. Oke, liburan ya, menikmati masa-masa libur lah ya maksudnya. Tapi itu kayak kegiatan-kegiatan organisasi atau ekstra gitu nggak? Kalau di Semansa kan aku nggak ikut ekstra, tapi aku ikutnya FEKOS SPOS. Tapi kalau di Semansa itu jadi impos tuh waktu kelas 11. Jadi kelas 10 tuh nggak ada yang jadi impos. Jadi aku kelas 11 lagi. Oke, baru mau itu lah ya, baru mau mulai. Oke. Tapi yang suka organisasi? Suka itu? Lumayan ya. Jadi apa tuh kalau boleh tahu? Belum tahu. Belum ada. Tapi udah pengumuman keterima atau kayak ini tuh kalau di Semansa tuh kayak kan ada auditan. Yang bikin aku punya 6 bulanan. Nah, terus ntar kayaknya sih ya yang milihin ntar mau jadi subjek apa itu dari sananya. Tapi yang inti ntar harus kayak di apa namanya dipilih gitu ya lagi. Paham. Oke, menarik. Enggak. Kenapa nggak menarik tuh? Kok kayaknya berat ya? Tapi dulu pas mau ikut itu kayak emang kemauan sendiri atau kayak karena aku tuh SMP sebenarnya pengen, cuma kayak nggak jadi gitu karena aku standar masuk SMP. Terus SMA aku pengen, lo nggak tahu kayak Semansa sistemnya unik kayak gini. Paham. Kayak aku nggak mau kita jalanin aja. Oke. Tapi meskipun tadi kan mau nggak mau ya dijalanin, tapi tetap dijalankan dengan baik lah ya. Iya, masih ada temennya. Oke, nah mungkin kan tadi kita ada janjian ya, untuk ketemu hari ini. Nah mungkin sesi hari ini kita akan ngobrol, kita akan konseling hari ini. Mungkin kalau kurang lebih kita laksanakan selama mungkin ya kurang lebih 40 menit lah maksimal gitu. Kalau dari kamu ada tanggapan nggak terkait itu? Aman ya? Oke, mungkin nanti kalau dirasa misal
45 menit kok dirasa sudah cukup, misal kamu udah menemukan gitu-gitu ya dan sebagainya, disampaikan aja nggak apa-apa. Atau mungkin kalau 45 menit dirasa masih kurang, boleh disampaikan juga, nanti mungkin bisa kita atur jadwal untuk ketemu lagi ya. Nah mungkin karena itu ya, kan di sini kamu akan menyampaikan mungkin beberapa hal yang entah mungkin agak privasi atau gimana ya, mungkin ya kan ya nanti mungkin kamu nggak pengen orang lain tahu atau kayak gimana. Nah itu nanti di sini ada inform consent atau lembar persetujuan, nanti boleh kamu isi sambil kamu baca dulu isinya. Mungkin nanti kalau kamu setuju boleh tanda tangan di sini. Saya baca dulu. Jadi intinya apa aja yang akan kita obrolin hari ini itu nggak akan disebarkan ke pihak-pihak lain tanpa mungkin kesepakatan ya. Mungkin nanti kalau ada hal yang membahayakan atau gimana gitu kan mungkin bisa didiskusikan, tapi juga tetap dengan persetujuan kamu. Terus nama panjang atau nama? Bebas deh kamu sendiri kayak gimana. Terus panjang-panjang aku cuma 2 kata. Oh nggak kata ya. Iya Mbak. Terima kasih ya. Oke, nah mungkin sekaligus di sini saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada kamu karena kamu udah berkenan gitu untuk datang ke sini ya, dan sukarela kan, nggak dipaksa kan ini? Dipaksa apa enggak? Enggak kan? Nah, mungkin nanti harapannya juga karena kamu juga datangnya nggak dipaksa juga dan sukarela, kamu bisa menceritakan lah mungkin apa yang pengen kamu ceritakan dengan nyaman gitu ya, harapannya nanti supaya bisa lebih lega juga nantinya gitu. Nah mungkin selain itu ada untuk kegiatan hari ini ada lembar esensi. Nanti di bagian teman-teman itu kayak mungkin sekilas aja kayak ini apa sih sebenarnya yang kamu ceritakan hari ini gitu. Mungkin kayak kebimbangan kamu ini bisa kayak kebimbangan saja kan gitu ya. Terima kasih ya kamu sudah ngisi ini. Dan mungkin nanti di sini juga ada tisu, ada minum juga. Misalnya nanti kamu perlu tisu, boleh langsung dipakai aja. Kalau misal perlu space buat mau minum dulu gitu ya, mau napas dulu gitu, nggak apa-apa. Pokoknya sampaikan aja. Di sini pokoknya kamu boleh mengungkapkan apapun, melakukan apapun bebas dari kamu gitu ya, selama kamu nyaman, oke? Oke, nah mungkin kan ini ya. Tadi di sini kamu udah menyampaikan juga terkait permasalahan atau mungkin hal yang sebenarnya sedang kamu concern akhir-akhir ini, itu adalah terkait kebimbangan kamu untuk memilih jurusan atau mungkin takut salah jurusan lah ya namanya. Iya betul. Oke, nah mungkin itu boleh diceritakan lebih lanjut ya. Sebenarnya itu kayak gimana sih? Gitu. Sebenarnya kalau di saya sendiri itu kita kan udah milih jurusan dari kelas 10. Jadi kelas 10 tuh kita tuh all mapel. Jadi kayak mau kita pelajarin baru kelas 11 nanti kita disuruh milih mau masuk IPA atau IPS. Terus kalau di IPA ada teknik sama kedokteran, kalau di IPS ada ekonomi bisnis sama fisik. Terus ya udah aku tuh awalnya paling tertarik sama teknik, gitu kan. Habis itu tapi kalau di aku kan dari aku sendiri aku masih pengen teknik, tapi tekniknya itu tambahan minyak SBM. Terus mama aku tuh kurang kayak kamu tuh perempuan, terus ntar kalau misalnya aku masuk SBM berarti kayak ntar
kan cowok, Iya. habis itu harus di luar gitu. Aku bilang sih Pak FTT kan belum tentu kita kerjanya di lapangan gitu. Tapi seperti di kantor. Iya. Cuma mama tetap aja kayak ya mama tuh kayak majuin kayak kalau bisa nyoba ekonomi bisnis juga gitu. Di ranah ekonomi bisnis. Tapi tetap kan yang paling berat tuh pertama tuh teknik. Jadi aku dari awal makanya ya udah aku ambil IPA teknik aja dulu mah. Itu kalau misalnya aku linjur ya udah ntar aku paling ambil di SNBT karena kalau SNBT nggak mungkin. Terus ya udah akhirnya aku udah masuk ke ini apa namanya IPA teknik. Gak masih kepikiran aku sebenarnya juga tertarik sama ekonomi bisnis karena kayak aku tuh lebih suka hitungannya ekonomi bisnis gitu daripada hitungannya teknik. Fisikanya ini Betul. jadi ya ntar aku takut aja ntar kalau misalnya aku ya itu sebenarnya terbatas sih pas SNBT aku pasti aku bakal ngambil ke tekniknya. Ntar SNBT kalau mau nyoba ekonomi bisnis sebenarnya malah terus Oke. Jadi pokoknya adalah kamu sebenarnya tuh ya masih takut lah ya. Kamu sebenarnya udah mengambil nih pilihan sekarang nih ke arahnya mungkin masih yang ke teknik gitu kan. Cuma mungkin karena ada pilihan juga tadi ya mungkin arahan juga dari orang tua kamu gitu ya ke ekonomi bisnis. Jadi mungkin lah ada pemikiran-pemikiran nih, kayaknya ke sana gimana dan sebagainya. Dan ternyata untuk hitungannya juga kamu lebih suka yang di ekonomi bisnis ya. Oke. Tapi mungkin kalau dari orang tua kamu nih kan tadi sebenarnya mengarahkannya ke ekonomi bisnis ya. Tapi kan kamu tetap ambilnya di teknik ya, teknik itu tanggapan dari orang tua kamu gimana? Biasa aja sih karena juga kalau misalnya dari IPA ke IPS kan lebih gampang daripada dari IPS ke IPA. Iya betul. Jadi ya udah kalau misalnya kamu akhirnya ambilnya ekonomi bisnis ya nggak apa-apa. Ntar kamu sebenarnya berarti harus kayak kan sebenarnya kan SBD kan sama aja kan. Iya. Mau ngambil teknik atau mau ambil ekonomi bisnis. Jadi ya nggak apa-apa. Oke. Mungkin kalau di situ nanti bisa dimaksimalin di persiapan SNBT-nya juga gitu ya. Oke, tapi berarti tanggapan dari orang tua masih positif lah ya, nggak ada yang kayak terus gimana sih kok ngambil teknik gini dan sebagainya gitu ya. Oke, nah tapi mungkin kalau dari lingkungan teman kamu gitu, mungkin kalau melihat kamu nih sekarang di IPA teknik gitu, itu gimana dari teman-teman kamu? Biasa aja sih temen aku kan kawan dari lima nih sama lima terus berlima tapi soalnya cuma satu. Terus yang teknik aku sama di tempat ini. Terus temenku yang satu kedokteran, terus yang dua itu maksudnya fisik kalau nggak ekonomi fakultas. Terus ya sebenarnya mereka dukung aja aku masuk mana gitu. Kalau sama masuk tadi mereka sama cowok ini, kalau sama masuk kayak ini mereka sama dua temennya ini. Ya sebenarnya aku kayak ya udah kayak sebenarnya sama-sama ada temennya, cuma mereka tahu dari awal pengen masuk ke teknik terus mereka juga dukung ya. Oke, berarti tapi dari teman juga masih aman-aman aja ya. Meskipun tadi ininya sekarang beda-beda penjurusannya, tapi kayak masih yaudah gitu ya. Oke. Berarti itu teman dari SMP atau Enggak, dari temuan ya kelas 10. Oh, pas kelas 10 sekelas atau gimana itu? Sekelas. Kayak udah deket terus di kelas 11. Kelas 11 nanti bisa sampai kelas 12 juga ya? Kalau kelas 12 kan kelasnya sama kelas 10 dari sini. Oke, cukup itu juga. Itu bikin bimbang nggak kalau dari kamu sendiri? Sebenarnya enggak sih, karena kan sama-sama ada temennya kan. Kalau misalnya ntar gak ada temennya tuh bimbang banget. Oke, tapi masih akal ya. Tapi jadinya kan, tapi belum masuk ya yang kelas 11 ya. Itu tapi udah belum yang kelas juga, berarti belum ini ya, belum kira-kira belum tentu sekelas juga sama yang temen kamu tadi. Terus mungkin belum tahu juga ya nanti kedepannya temennya yang di IPA teknik itu kayak gimana gitu ya. Oke, tapi itu masih jadi suatu pandangan aja lah ya. Tapi kalau mungkin teman-teman dari yang selain teman-teman dekat kamu itu tadi, ada yang mungkin agak akrab juga nggak atau ya sebenarnya masih agak jauh gitu sama yang Kalau di kelasku sendiri itu kebanyakan kan masuknya ke IPA daripada ke IPS. IPS itu cuma kayak 10 bahkan nggak nyampe dari 36 anak. Jadi kayak ya sebenarnya ya gak apa-apa teman banyak. Kelas ini juga banyak yang masuk teknik. Jadi ya kelas semoga aja masih ada yang sekelas, banyak yang sekelas lagi. Oke. Jadi masih aman lah ya kalau untuk pertemanan gitu. Oke, nah mungkin tapi kalau nanti
itu kelas 11 sampai kelas 12 gitu itu kira-kira kayak bakal menyita banyak waktu kamu gitu nggak buat belajarnya, apakah harus lebih ekstra lagi atau kayak gimana gitu? Harusnya ya harusnya lebih ya, karena kelas 12 tuh bener-bener di mana pun kayaknya kelas 12 kan emang bener-bener kayak materinya yang paling banyak. Terus kayak perbedaan dari kamu kan kalau misalnya SMP ke kelas 10 itu sebenarnya masih mirip-mirip kan materinya. Iya. Tapi kalau dari kelas 10 ke 11 itu kayak banyak materi-materi baru yang harus kamu pahami lebih lagi. Jadi ya harus lebih ekstra lagi. Kalau misalnya kelas 12 ya ntar ngikutin aja 12 lah. Oke, berarti pokoknya nanti fokusnya di kelas 11 nya itu benar-benar di apa ya, ibaratnya mengerahkan semua tenaga lah ya buat belajar di kelas 11 nya itu. Oke, menarik sekali. Nah, terus kalau ini ya, tadi kan udah apa namanya, kamu dari kelas 10 ke kelas 11 kamu udah punya plan juga nih kira-kira nanti kayak gimana gitu ya. Nah, kan kamu tadi di awal sempat mention terkait ini ya, kamu tuh sebenarnya bimbang gitu, takut salah jurusan gitu. Nah, sama tadi ada juga karena ada dorongan ke ekonomi bisnis inilah yang bikin kamu nih kayak jadi juga bingung kan, nanti apakah IPA teknik ini udah bener, apakah yang ke teknik ini udah bener, apakah kayak ekonomi bisnisnya gitu. Nah, tapi pernah nggak sih ini tuh yang bener-bener sampai mengganggu kamu banget gitu? Sebenarnya sih enggak, cuma kalau misalnya mama sih kayak masih sering nanyain gitu, kamu bener mau masuk IPA deh, kamu bener mau masuk IPA. Aku bilang iya bener, sampai sekarang masih main IPA. Kan kalau di semasa itu harusnya ada 2 minggu trial kelas terus bisa pindah. Cuma karena ini IPS kuotanya udah penuh, jadi kayaknya ntar udah nggak bisa pindah lagi. Paham. Tapi aku ya tetap yakin juga aku mau masuk IPA gitu. Tapi ya kadang gitu mama aku kayak masih nanya-nanya gitu kan, nanti 100% ya 100%. Sama mama kan masih kayak bimbang ntar. Karena aku tadinya di awal SPTM. Mama tuh kan sebenarnya dulu tuh teknik industri. Tapi kata mama jangan ambil teknik deh, karena teknik itu apa ya, luas banget gitu. Ntar kamu bingung sendiri mau masuk kemana, kamu mau kerjain yang apa. Jadi karena aku kayak SPTM mama, terus kan SPTM kerjanya di lapangan gini. Ntar aku jelasin lagi kayak ya kan nggak semuanya di lapangan. Ya udah, tapi kayak kadang kalau bisa mama nanya tuh aku pikir lagi. Jadi masih beberapa kali masih terdistraksi lagi lah ya ketika mama nanyain gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya kalau dari kamu sendiri awalnya kayak ya udah tetap teknik gitu ya. Tapi mungkin karena masih ada itu tadi mungkin kayak ibaratnya bujukan-bujukan tipis ya dari mama ya. Kayak aduh, ekonomi bisnis gimana ekonomi bisnis ya. Masih agak mengganggu dikit lah, jadi mungkin mikir-mikir lagi ya dari kamunya juga ya, kayak apakah yang kamu pilih ini udah benar atau belum, nanti kalau sampai kamu linjur kayak gimana dan sebagainya. Oke, menarik. Nah, jadi tadi kan kamu udah menyampaikan ya di awal kayak kamu ini sebenarnya udah pokoknya ke IPA, teknik, STM gitu, betul? Yeah. Betul, terus kemudian dari keluarga sebenarnya juga support ya, meskipun dari mama masih beberapa kali kayak ya gimana kalau ekonomi bisnis gitu ya, tapi ini tetap support dengan perusahaan yang kamu ambil saat ini ya gitu. Terus habis itu mungkin dari teman juga masih support, meskipun teman dekat kamu kayak sekarang kepisah-pisah juga nanti jurusannya, tapi masih tetap support gitu ya, betul ya. Nah mungkin tapi kalau di sini kan mungkin yang saya rasa ya mungkin dari kamu sendiri itu kan juga masih ada sedikit kebimbangan gitu intinya ya, di sini kamu masih merasa kebimbangan apakah pilihan yang kamu ambil saat ini tuh udah benar atau belum gitu ya, betul? Nah kalau dengan itu kira-kira sekarang kan tapi kamu udah memantapkan ya, kamu akan ke teknik sekarang ini selama SMA, kamu tadi juga udah menyadari sebenarnya kalau ya harusnya nanti ketika kelas 11 kamu harus ekstra lah ya gitu, kayak tetap mengeluarkan apa ya, semua mungkin pikiran, tenaga, waktu dan sebagainya untuk ya belajar ke situ gitu ya. Nah itu kalau dari kamu sendiri, kamu kira-kira udah kayak punya plan belum, kira-kira nanti kamu akan ngapain aja gitu yang benar-benar real gitu akan kamu lakuin gitu Yang sebenarnya belum ada yang paling bener-bener kayak pas full gitu. Karena kan kita pasti sih ya waktunya kita harus bagi
pos tuh berat loh Dek, kayak kalian emang harus siap banget, apalagi juga kelas 11 itu paling berat daripada kelas 10 sampai kelas 12. Ya. Ya udah beberapa step kayak ya pokoknya bisa-bisa lah bagi waktu, terus kayak udah dari awal nyicil aja kalau misalnya materi-materi gitu. Kelasnya juga apa namanya, dari awal kayak kelasnya materinya kayak dikita duluan gitu. Tapi sebenarnya kalian tuh kelas sama materi yang diajarin tuh beda gitu. Urutannya tuh nggak terlalu sama. Ini udah kayak nebak-nebak, tapi ya udah yang namanya usaha ya tahu. Ya. Pokoknya urutannya kita harus bagi-bagi waktu. Belum ada plan khususnya sih. Oke, berarti kalau untuk plan khususnya belum ada ya katanya ya. Mungkin tapi dari kamu sendiri udah kayaknya punya pemikiran nih kayak nanti harus ngatur waktunya dengan baik ya tadi ya, karena ikut MPOS ya tadi ya. Gitu. Nah itu tapi sebenarnya kamu tuh tujuan awal bener-bener dasar banget gitu. Kenapa kamu ikut MPOS itu? Sebenarnya apa? Sebenarnya pengen aja kayak aku tuh sebenarnya karena saking banyaknya kelas kalau di aku kan dulu swasta ya contohnya pindah ke negeri kelasnya banyak banget. Jadi aku kayak sepapasan sama orang tuh kayak nggak kenal sama sekali, kayak emang ini seperti saya aku pertama kali kerjaan ini gitu. Jadi aku pengen ngomongin kayak pengen ngebayin relasi lah ini sama kakak kelas juga sama kalau kita kan pos kan kita punya relasi sama kakak kelas alumni namanya angkatan atas terus udah jadi kayak ya pengen lebih banyak teman, lebih pengen banyak apa namanya teman-teman orang yang lain lah pokoknya wajah-wajah baru gitu kan. Oke, berarti pengen nambah relasi ya intinya ya. Oke, nanti terus kayak ya kamu udah komitmen buat kemarin udah ikut LDK-nya juga kebetulan ya cukup berat. Terus nanti kelas 11 di sanding kamu mengejar akademiknya, kamu juga udah sadar gitu ya sebenarnya kalau kamu akan membagi waktu dengan itu gitu ya. Oke. Tapi selain itu juga kamu udah memantapkan diri kamu juga, kan kamu ikut les juga kan. Jadi di situ kamu akan belajar lebih banyak lah ya intinya. Kamu menyeimbangkan lah ya akademik sama ini organisasi. Yakin sanggup? Insya Allah sanggup. Oke, nah mungkin ini ya tadi kan kamu udah memikirkan gitu. Nah tapi kamu sebenarnya udah pernah mikir belum sih kayak itu tuh sebenarnya plus minusnya kalau kamu join MPOS sama enggak gitu? Udah pernah mikirin belum? emang kerjanya berat gitu karena kan LDK-nya semasa kelamaan ya. Jadi aku mikirnya iya ternyata berat banget gitu baru LDK aja kayak karena di awal-awal tuh kayak ya bisa pasti bisa tapi kayak di tengah-tengah LDK tuh kayak ini LDK-nya makin berat apalah sebelum udah ngerasa LDK-nya kayak lumayan udah ganggu gitu. Aku tuh kayak ngerasa dari ke semester 1 ke semester 2 tuh kayak semester 2 aku tuh lebih di bawahnya semester 1 tapi kayak ya tapi nggak mau ya kayak cuma susah banget gitu loh. Kayak apalagi jarang bolos. Sebenarnya kalau jarang bolos lebih gampang keluar kan. Jadi itu jarang bolos kegiatan. Jadi kayak lebih oh ya kamu tuh sebenarnya ikut aja gitu loh, ngapain keluar, orang kamu tuh udah rajin banget masuk gitu. Terus ya pokoknya kepikiran terus kayak ya sebenarnya telat ya. Tapi ya sebenarnya udah mikirin terus gimana kalau ntar kalau sebenarnya kalau pos aku bisa lebih fokus ke arah tapi ya udahlah ntar aku jadi pos juga bisa ada lah hal-hal positif lain yang bisa aku dapat teman banyak aku bisa nanti sebenarnya aku kayak public speaking kurang banget tadi kan orang gitu aku kayak ya pengen bisa lah ngomong bisa bikin orang gitu. Oke, berarti ini ya tapi kamu juga memikirkan ketika misalnya sebenarnya tadi kan mungkin negatifnya kayak kamu jadi mungkin terbagi ya fokusnya ya antara akademik sama ke mungkin ke organisasi gitu tapi ternyata kamu juga menemukan sisi positifnya adalah ya kamu bisa selain mungkin tadi nambah relasi ya kamu juga bisa mungkin melatih soft skill kamu juga ya tadi public speaking gitu. Nah tapi dari LDK nih 6 bulan yang udah kamu lalui kamu ngerasa nggak ada peningkatan di situ di public speaking? Sebenarnya ada cuma kan dari kali kelasnya kan kayak karena kita masih LDK jadi lebih tekan ya jadi kayak kadang tuh ya kalau pas public speaking tuh masih kayak ya Allah bener gak sih ngomongnya ini itu masih kepikiran banget gitu dan ntar kalau misalnya udah jadi pos mungkin lebih santai jadi lebih gampang. Oke, tapi udah merasa setidaknya ada peningkatan lah ya dari yang sebelum join LDK malah ya sampai setelah LDK ini ya. Oke, nah mungkin kan tadi kamu juga udah ini ya menyampaikan gitu kamu udah ikut LDK nanti kelas 11 harus mengatur waktunya dengan baik gitu kan terus habis itu tapi akademiknya juga masih tetap akan kamu kejar ya karena
aku juga udah sempat mention kalau kelas 11 ini ya kayak inti lah ya dari masa SMA-nya gitu kan, materi-materinya yang benar-benar itu tuh menjurus banget kan ya ke situ gitu. Nah mungkin kamu juga tadi kan udah menyiapkan plan gitu untuk nanti mau les-les dan sebagainya. Meskipun tadi masih kalau untuk kelas yang akademik masih baru daftar ya? Baru daftar atau masih pencarian ya? Udah, sebenarnya dari kelas 10 udah start. Jadi kayak berarti lanjutin, tapi aku mau nambah tes yang kayak dulu gitu. Oke. Tapi kamu udah komit lah ya intinya nanti kamu ikut organisasi juga, tapi tetap di akademik, tetap dikejar dengan les juga gitu ya. Oke, nah mungkin apa ya? Setelah ini kan kamu jadinya udah, tapi buat les itu berarti kamu fokusnya di teknik itu atau? Kalau di bimbel sendiri kan kita fokusnya kayak IPA, jadi tetap biologi dan lain-lain. Kalau misalnya di di private aku cuma ngambil ini matematika, fisika. Yang basic-basic gitu ya. Oke. Jadi tapi yang sebenarnya yang les-les yang kamu ikutin ini tuh lebih mengarah kepada yang MIPA tekniknya ya, bukan enggak yang mengarah ke ekonomi bisnisnya gitu ya. Oke, nah mungkin sebenarnya yang saat aku di sini ya, kamu tuh sebenarnya sadar nggak kalau sebenarnya apa yang kamu lakukan sekarang kayak apa ya? Ibaratnya apa yang kamu plankan sekarang itu sebenarnya sudah mengarahkan kamu gitu. Kamu kan tadi masih bimbang nih antara IPA teknik tapi kayak masih kegoda-goda sama ekonomi bisnis juga gitu kan, masih kayak takut nanti kalau salah jurusan gimana, nanti kalau linjur gimana, kayak masih memikirkan gitu. Tapi sebenarnya apa ya, kalau yang saya lihat dari pelan-pelan demi step yang kamu ambil itu sebenarnya sudah mengarahkan kamu ke satu pilihan. Kamu sadar nggak? Sadar. Iya. Karena dari aku sendiri kan yang kayak dari awal, ya aku mau teknik mana? Oke, berarti intinya kamu udah sadar lah ya sebenarnya kalau memang ke teknik itu yang cuma mungkin apa ya yang perlu kamu cari lagi setelah ini adalah mungkin gimana kamu bisa benar-benar yakin gitu. Jadi kalau tadi kan kamu pengennya ya dari kamu sendiri pengen gitu kan, tapi pengennya ini kenapa gitu kan. Nah mungkin itu yang bisa coba mungkin setelah ini coba kamu gali lagi gitu ya. Nah mungkin setelah coba kamu gali lagi, nah itu akan kamu gunakan untuk lebih meyakinkan diri kamu atau mungkin meyakinkan orang-orang di sekitar kamu juga gitu. Nah dari hal itu kan nanti bisa ya ibaratnya kayak ketika kamu udah punya dasar gitu, kadang kan kita tuh mau tapi kayak nggak tahu kenapa mau gitu kan, iya nggak? Nah itu kadang tuh kita mau tapi nggak tahu kenapa mau. Terus kalau kita udah punya alasan, oh aku tuh mau karena ini loh, itu akan lebih yakin lagi gitu daripada ketika kayak oke, aku nggak tahu kenapa aku mau ini tapi aku mau ini gitu kan. Ketika kita udah punya aku mau ini karena aku ini, nah itu tuh akan lebih enak lagi gitu kedepannya. Dan harapannya setelah ini kamu benar-benar bisa gitu ya. Nah tapi kalau tadi dengan kan aku kan mengusulkan nih kamu setelah ini coba untuk gali lagi kenapa nih kamu benar-benar mau ke jurusan itu ya, teknik tadi gitu. Nah kalau dari kamu sendiri apakah itu kamu merasa nantinya udah cukup gitu untuk membantu kamu meyakinkan dirimu lagi, atau kamu sebenarnya punya plan lain kayak mau ngapain gitu? Harusnya sih udah cukup ya, karena kayak sebenarnya aku udah tahu kan bisa dari mampu-mampunya sendiri gitu. Dibanding biologi, aku lebih milih fisika gitu. Jadi kayak dibanding sejarah juga aku lebih pilih ngakalin ini sejarah pasti kayak ya udah itu kan jawabannya ke situ. Kalau ini kalau sini rumusnya ini jawabannya bisa jadi itu. Tapi ya aku lebih suka lebih enjoy kayak besok nyarinya itu lagi kenapa aku lebih suka lagi apalagi kan udah jadi kan kayak FTTF kenapa kamu bisa suka FTTF ya udah membantu. Oke, dan mungkin harapannya setelah ini kamu benar-benar bisa coba untuk cari lagi gitu, perdalam lagi gitu, supaya benar-benar dari kamu sendiri yakin dan orang-orang di sekitar kamu juga bisa yakin. Karena kadang kalau kita belum yakin sama diri kita sendiri, orang-orang di sekitar kita tuh kayak bisa tahu gitu nggak sih? Kayak pas kita masih ragu, orang-orang di sekitar kita tuh jadi ikut ragu juga gitu. Tapi ketika kita yakin, orang-orang di sekitar kita tuh juga akan ikut yakin gitu dengan sendirinya perlahan gitu. Nah mungkin karena itu tadi mungkin dari kamu sendiri kan juga tadi udah menyampaikan ya, kira-kira kamu udah tahu lah ya setelah ini mau ngapain. Oke, mau ngapain tuh? Aku sebenarnya kayak mau research ntar selama saya PTM aku pokoknya udah research kayak di ITB aku kayak mikir lagi kayak orang-orang bilang sih ITB itu berat banget
ITB itu berat banget kan. Ya emang kuliah itu berat, cuma kayak ITB dari awal aja udah ada TPP, kayak tahap apa sih namanya, lupa aku, pokoknya TPP jadi kayak semuanya sama, terus nanti kamu tuh tergantung nilai kamu tuh kayak memenuhi nggak sama standarnya, jadi kayak ya lebih mengenali lagi, terus aku lebih harusnya lebih kayak ntar kamu mau kan di FPTN gitu kan ada yang ada kita tuh tulis pokoknya lebihnya kemana tambang. Aku masih nyari lagi nih kayak minyak tambang gitu. Kalau di kamu sih kamu minyak gitu ya, terlalu minyak terlalu nyari lagi nah, kerjanya kayak kedepannya tuh gimana, kayak kan nggak buat kamu jauh, kamu harus lihat ya dari orang tua gitu. Nah dari dulunya tambang sama minyak gitu, kalau minyak kan masih bisa Pertamina yang lain-lain anak-anaknya gitu. Coba kalau tambang anak-anaknya juga pasti gitu. Ya harus kayak cari-cari lebih baik. Oke, lebih research lagi lah ya ke depannya. Oke, nah kayaknya dari yang saya tahu ya, setelah mengikuti sesi konseling ini, kamu udah apa ya, mendapatkan mungkin kira-kira habis ini kamu mau ngapain gitu ya. Tapi kalau dari kamu sendiri, sebenarnya kalau dari perasaan kamu gimana setelah mengikuti konseling hari ini? Oke sih, ada yang dengerin gitu. Aku kan sama mama pasti nggak berani ngomong kayak gini, bukan nggak berani sih, kayak lebih mungkin dijaga lah ya apa yang disampaikan. Aduh nggak dulu deh gitu. Jadi ya pokoknya lebih plong, lebih ya yang di dalam pelaku nih bisa berubah. Oke, nah mungkin tapi kalau dari kamu sendiri, apakah merasa sesi konseling kita hari ini apakah sudah cukup atau mungkin belum, atau masih perlu ada yang kamu mau ceritakan lagi atau kamu gali lagi, atau sudah cukup? Udah sih, kalau dari kebimbangan aku nih dari yang salah keputusan ke apa sebenarnya udah, karena kayak aku sebenarnya udah lumayan yakin juga gitu sama pilihan aku dari awal. Udah cukup lah. Oke, nah mungkin setelah ini akan saya berikan kertas. Di sini coba boleh tolong kamu tuliskan gitu. Sebenarnya apa ya, harapan kamu setelah ini untuk kamu ke depannya? Harapan? Iya, harapan. Mungkin kayak setelah ini kamu bisa jadi pribadi yang apa, lebih kayak gimana gitu. Ya, nggak apa-apa dengan bahasa kamu sendiri aja. Nggak perlu panjang-panjang kayak bikin esai gitu, nggak apa-apa. Singkat aja nggak apa-apa. Terima kasih, semoga nanti harapan yang kamu tulis di sini semoga bisa jadi kenyataan. Dan intinya di sini saya mengucapkan terima kasih sama kamu Elvira karena kamu sudah bersedia untuk datang ke sini untuk kita melaksanakan konseling hari ini, dan juga kamu sudah sangat kooperatif gitu selama kita melakukan konseling. Kamu
menjawab dengan baik, kamu juga aktif gitu menceritakan apa-apa sebenarnya yang akhirnya menjadi kegelisahan kamu gitu lah, yang mungkin menjadi kegundahan hati kamu gitu ya. Nah intinya apa ya, sebenarnya dari kamu mau untuk datang ke sini dan kamu mau untuk cerita itu sebenarnya udah suatu langkah yang besar gitu loh buat kamu ke depannya gitu. Karena kenapa ya, mungkin yang tadi kamu bilang ya, kayak kamu datang ke sini kamu udah merasa lega gitu karena bisa cerita, itu setidaknya bisa mengurangi sedikit gitu, meskipun sedikit ya, tapi setidaknya sedikit itu nanti lama-kelamaan harapannya akan bisa menghasilkan sesuatu yang besar juga gitu, daripada mungkin ketika kamu apa ya, masih merasa gundah gitu-gitu, kamu merasa gelisah gitu, terus kamu akan tahan terus, kamu apa ya, kayak kamu pupuk terus gitu di dalam diri kamu, takutnya suatu saat nanti akan memuncak dan bisa menghasilkan hal-hal yang mungkin negatif juga gitu. Nah mungkin sebelum kita akhiri, apakah dari kamu ada yang mau disampaikan lagi? Ya, cukup ya. Begitu mungkin sekali lagi terima kasih Elvira. Semoga sesi konseling kita ini hari ini bisa bermanfaat juga buat kamu dan juga mungkin buat saya juga ke depannya ya. Gitu. Dan mungkin kalau udah nggak ada yang mau disampaikan lagi, kita cukupkan ya sesi konseling kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Elvira. Oke, selanjutnya mau pulang atau mau ke rumah teman ya?